Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi ujian akhir semester mata kuliah Semantik Web. Perkenalkan, saya Muhammad Safril, mahasiswa program studi ilmu komputer Universitas Haloleo dengan NIM F1G1230009. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Semantik Web pada website profil mahasiswa menggunakan schema.org dan JSON LD yang telah saya tuangkan ke dalam jurnal dengan format template anoatik. Ada 3 hal utama yang akan saya demonstrasikan dalam video ini. Pertama, saya akan menunjukkan jurnal ilmiah yang sudah saya susun. Kedua, saya akan memperkenalkan dan menjelaskan kode implementasinya. Dan ketiga, saya akan menampilkan langsung website profil yang sudah berjalan beserta validasi semantiknya. Ini adalah jurnal yang telah saya susun sesuai template jurnal anoatik. Seperti yang bisa dilihat, jurnal ini memiliki format 2 kolom khas jurnal ilmiah. Bagian header tertera nama jurnal anoatik, ISSN, dan volume penerbitan, mengikuti persyaratan format yang diterapkan oleh dosen saya. Abstrak ditulis dalam 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing kurang dari 250 kata. Abstrak ini merangkum inti penelitian implementasi schema.org dengan JSON LD, entitas yang digunakan dan hasil validasi. Jurnal ini terdiri dari 5 bagian utama: pendahuluan, versi latar belakang dan tujuan, kemudian ada tinjauan pustaka, membahas konsep semantik web, RDF dan schema.org, metode menjelaskan tahapan pengembangan, dan analisis hingga validasi. Bagian hasil dan pembahasan adalah inti dari jurnal ini mencakup tampilan website, implementasi kode JSON LD, dan relasi semantik dalam bentuk tabel dan graf. Selanjutnya, saya mengimplementasikan 6 entitas schema.org, 2 tipe wajib yaitu person dan college university, ditambah 4 tipe opsional yaitu organization, project, dan 2 defined term, kemudian 5 relasi semantik SPO, 5 relasi semantik SPO, subjek, predikat, objek, berhasil didefinisikan seperti yang terlihat pada tabel 2 di sini, relasi semantik. Sebelum masuk ke kodenya, saya ingin menjelaskan secara singkat konsep utama yang mendasari proyek ini, yaitu Semantik Web. Semantik Web ini sendiri adalah perpanjangan dari World Wide Web biasa yang tujuannya membuat data di internet bisa dipahami bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh mesin secara otomatis. Konsep ini diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee, pencipta web pada tahun 2021. Bayangkan, saat Anda mencari nama seseorang di Google, lalu muncul kotak di sisi kanan yang menampilkan foto, profesi, dan informasi terkait, itulah knowledge graph. Dan itu dimungkinkan oleh semantik web dan data terstruktur. Teknologi ini bertumbuh pada 3 pilar: RDF atau Resource Description Framework sebagai model, data berbasis triple subject, predikat, objek, schema.org sebagai kosakata standar yang disepakati Google, Microsoft, dan Yahoo, serta JSON LD sebagai format serialisasi yang direkomendasikan Google untuk menyematkan metadata ke halaman web. Data terstruktur ini sangat penting untuk SEO karena memungkinkan mesin pencari menampilkan rich result, meningkatkan web visibilitas dan kredibilitas halaman web. Sekarang kita lihat implementasi teknisnya pada kode JSON LD yang tertanam di dalam file HTML website profil saya.
Di sini bisa teman-teman lihat, sini entitas utama yaitu person, mempresentasikan diri saya, properti nama berisi name, berisi nama lengkap, identifier berisi name, job title berisi posisi dan email serta URL untuk kontak dan halaman profil. Kemudian ada properti alumni of, menghubungkan saya dengan Universitas Halu Oleo bertipe Collection of University. Ini adalah relasi semantik pertama. Subjeknya itu Muhammad Safril, predikatnya alumni of, objeknya Universitas Halu Oleo. Member of ini menghubungkan saya ke HMPS Ilmu Komputer bertipe organization. Knows about mendefinisikan dua different term, semantic web dan web development, dan creator menghubungkan saya sebagai pembuat website profil semantik bertipe project, sehingga total ada 5 relasi semantik bermakna yang terdefinisi dalam satu blok JSON LD ini. Selanjutnya kita akan mengecek validator kode JSON ini. Untuk memvalidasinya sendiri saya menggunakan Google Rich Result Test. Ini bisa dilihat di sini hasilnya. Akan saya coba masukkan kode JSON tadi, lalu uji kode. Nah, hasilnya ini properti yang saya gunakan ini valid dan dikenali oleh mesin pencari Google. Kemudian kita coba lagi di validator schema.org, jalankan pengujian. Oke, hasilnya muncul ya, valid dan tidak ada kesalahan, hanya ada satu peringatan, properti creator tidak dikenali oleh schema.org untuk objek jenis project. Nah, ini dua validator tadi ini membuktikan bahwa implementasi JSON LD saya sudah benar secara sintaksis dan semantik sesuai spesifikasi schema.org. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke demo aplikasi profil semantik web yang setelah saya buat. Nah, di sini bisa dilihat sendiri profil semantik web yang saya buat. Di bagian atas ada navigasi bar dengan logo profil semantik dan indikator status online. Hero section menampilkan nama, name, dan lain-lain dengan desain yang bersih dan responsif. Kemudian kita ke bagian skills. Bagian skill ini menampilkan keahlian saya dengan Visual Progress Bar, Web Development, HTML5, CSS3 di angka 90%, kemudian ada Semantic Web RF JSON di angka 85% dan JavaScript di 85%. Kemudian ada timeline pendidikan. Nah, sini tertera pendidikan dua riwayat pendidikan saya, di mana saat ini yaitu Universitas Halu Oleo dan sebelumnya saya di SMA Negeri 1 Sentani. Oke, selanjutnya di bagian organisasi. Bagian organisasi ini menampilkan keterlibatan saya di HMPS Ilmu Komputer sebagai divisi minat dan bakat dengan deskripsi kegiatan ini sudah terstruktur, bisa dilihat sendiri. Dan ada fitur unggulan daripada website saya yaitu graph semantik, dimana ini setiap node ini mewakili satu entitas. Saya sebagai person berada di tengah, terhubung ke Universitas HMPS, dan juga lain-lain.
Dan node ini bisa di hover untuk melihat detail dan bisa digeser untuk menjelajahi relasi. Dan juga ada fitur drawer interaktif, saya bisa mengubah data secara langsung dan perubahannya langsung tercermin di halaman JSON LD. Di sini langsung bisa di copy untuk validatornya. Sebagai penutup, saya ingin merangkum apa yang sudah saya kerjakan dalam UAS ini. Saya berhasil mengimplementasikan semantik web pada website profil mahasiswa dengan mengintegrasikan 6 tipe skema dari skema.org dalam format JSON-LD. 5 relasi semantik bermakna berhasil didefinisikan dan divisualisasikan dalam graf RDF interaktif. Seluruh implementasi telah divalidasi dan terbukti valid oleh Google Reach dan skema.org validator test. Kesan pribadi saya setelah mengerjakan proyek ini, saya baru menyadari bahwa web yang kita bangun sehari-hari bisa jauh lebih cerdas jika kita menambahkan lapisan semantik di dalamnya. Data terstruktur bukan hanya untuk mesin, ia membuat informasi kita lebih terorganisir, lebih mudah ditemukan, dan lebih bermakna di ekosistem web global. Demikian presentasi singkat dari saya untuk menjelaskan UAS web semantik saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.